Ibu-ibu sekalian, selamat sore, salam. Mari kita bersama-sama untuk memulai pemahaman Alkitab sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ni 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 ne ne no 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 ni ni na na no no ne ni ne no. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari Bapak Ibu-Ibu sekalian, kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang senantiasa hadir di dalam persekutuan kami, ibu-ibu yang saat ini bersama untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, memberkati kami, apa yang kami dengarkan, apa yang kami bahas pada saat ini kami boleh mengerti, sehingga firman-Mu ini senantiasa menjadi dasar kami, memperbaharui dalam hidup kami, sehingga firman-Mu benar-benar Tuhan mampu kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Kami juga menyadari banyak dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, sehingga kami layak jikalau saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan memimpin jalannya pemahaman Alkitab sore hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Kami menyerahkan Tuhan kegiatan kami saat ini dari awal hingga akhir, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama membuka dari kitab Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang demikian, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap
yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini juga mengikuti dalam acara pemahaman Alkitab. Selamat sore, ibu sekalian. Selamat berjumpa dalam kegiatan ini. Kitab Filipi ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita baca dari pasal 1 ini jelas, ini dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, ditujukan kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan juga para penilik jemaat dan juga diaken, berarti ini juga ditujukan kepada kita semua. Pesan dari surat ini sederhana, surat Rasul Paulus ini supaya kita hidup bersama ini dilandasi dengan rendah hati. Saudara-saudara sekalian, kita ini sebagai manusia memang cenderung suka sekali kita ini beroleh pujian, sanjungan, dan bahkan acungan jempol dari orang lain atas segala jerih payah dan bahkan prestasi yang kita torehkan, kita peroleh. Ya, ini kerap memang akhirnya kita juga bisa membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan kita ini dikatakan lebih berhasil misalnya. Gereja kita lebih besar misalnya dibandingkan gereja lain. Keluarga kita lebih berhasil daripada keluarga lain misalnya. Atau bahkan talenta saya ini lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, sikap seperti itu membuat kita itu mudah jatuh dalam sikap yang sombong, bahkan bisa angkuh. Apalagi banyak dijumpai orang yang menggunakan istilah, ya istilah ini barangkali kalau ibu belum pernah mendengar, luwih becik mati ndangak katimbang urip dlosor. Nah ini. Ya, jadi luwih becik mati ndangak katimbang urip dlosor. Nah, ungkapan ini yang juga banyak dipakai oleh orang untuk
bersikap lebih suka umuk dalam hidup ini, sombong dengan apa yang dimilikinya. Apalagi pada zaman sekarang, orang ini lebih banyak menampilkan yang sifatnya itu lahiriah, lipstik, penampilan, bahkan bisa glamor, padahal di dalamnya sebenarnya hidupnya ini juga bisa carut-marut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menasihatkan jemaat, misalnya ini, jemaat yang di Korintus agar bersikap rendah hati, atau jemaat yang ada di Filipi. Memang dalam bahasa Yunani, kerendahan hati ini dituliskan dengan kata praios. Praios ini yang berarti lemah, lembut hati. Praios. Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat, khususnya ini pada jemaat Filipi, bahkan ini juga ditujukan kepada penilik dan diakonnya dan pejabat gereja. Disebabkan apa? Disebabkan oleh karena kondisi yang khusus di Filipina. Yaitu agar jemaat ini menjadi jemaat yang mau rendah hati. Tampaknya memang Rasul Paulus menjumpai bahwa di antara warga jemaat ada sikap-sikap yang kurang sehat, yang bisa merusak kehidupan jemaat, yaitu sikap yang merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, baik itu apakah kata-kata atau perbuatan, tindakan. Banyak di antara mereka yang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri dan tidak mau memikirkan kepentingan orang lain. Dan juga suka dipuji. Nah, pelayanan yang dilakukan bukan didasari lagi dengan ketulusan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan pelayanan ini dilatar belakangi dengan sikap menginginkan pujian, bahkan bisa ketenaran, akhirnya menjadi mercusuar, supaya populer. Nah, pelayanan yang tidak murni atau tidak tulus untuk Tuhan ini menjadi pelayanan yang kering sebenarnya, yang tidak akan membawa berkat baik untuk dirinya sendiri sebenarnya, terlebih untuk orang lain, bahkan akan merusak persekutuan yang ada. Apalagi jemaat Filipi ini merupakan jemaat yang sebenarnya jemaat yang majemuk, dengan segala latar belakang pendidikan misalnya, ekonomi yang berbeda, sosial, dan juga bahkan etnisnya juga banyak perbedaan-perbedaan. Nah, dalam situasi seperti itu diharapkan jemaat ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak merendahkan orang lain, surat ini. Sebaliknya justru menjadi pribadi-pribadi yang membangun kesatuan hati dengan satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi kalau jemaat ini bisa membangun seperti itu, apalagi kalau tujuannya itu mempunyai tujuan yang sama, mempunyai orientasi yang sama, itu tentu akan berbeda. Ya, sekarang bagaimana yang dimaksud dengan rendah hati ini? Mereka ini jemaat diajak untuk bagaimana memahami rendah hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus.
Meskipun dia anak Allah yang maha tinggi, yang punya kuasa besar sebenarnya, dia sanggup mengubah, membuat apapun dengan firman-Nya dan karyanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Dia datang bukan untuk mencari puji-pujian, melainkan justru bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi hamba. Daulos. Daulos itu maksudnya batur bagi manusia. Ini sebuah pilihan posisi yang sangat rendah karena kedudukan hamba adalah paling rendah dalam struktur masyarakat pada waktu itu. Bahkan kerendahan hatinya tidak hanya berhenti di situ, tetapi sampai kesetiaannya, ketaatannya untuk menerima penderitaan, cacian, cercaan dari manusia. Tentu Bapak Ibu kalau melihat film Tuhan Yesus pada waktu itu disalib, di kayu salib, mendapat cercaan, cacian dari orang-orang pada waktu itu yang menyaksikan. Kerendahan hatinya sampai mati di kayu salib. Dia tidak haus pujian dan penghormatan, bahkan rela melayani orang lain tanpa pamrih, menderita mati di kayu salib. Walaupun diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas. Bahkan di atas kayu salib dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mampu untuk mendoakan orang-orang yang mencaci maki. Tuhan Yesus tetap taat kepada Bapa. Tuhan Yesus merupakan teladan yang sangat utama bagi kita, bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi maupun yang sampai sekarang kepada kita semua. Teladan utama kita dalam bagaimana kita menghayati, mempelajari hidup dalam kerendahan hati ini. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa. Oleh karena itu, pelayanannya membawa pengaruh yang begitu besar dan dapat menginspirasi kita semua sampai kapanpun, menginspirasi jemaat untuk juga bagaimana kita juga mempunyai sikap-sikap yang rendah hati, meskipun kita diberikan talenta, diberikan yang lebih dari orang lain, tetapi kita harus tetap mempunyai sikap yang rendah hati untuk membangun kebersamaan ini, membangun kehidupan ini. Itu harus dilandasi dengan sikap yang rendah hati. Akhirnya dengan sikap yang rendah hati itu, kita bisa diterima oleh orang lain, kita bisa berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun, tidak membedakan satu dengan yang lain meskipun kita juga berbeda. Beda kondisi kita, ekonomi kita, bahkan juga suku kita berbeda. Perbedaan etnis, pendidikan, bahkan kekayaan juga bisa berbeda. Tetapi kita harus tetap mempunyai sikap yang rendah hati seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, itulah yang perlu kita pahami dalam hidup ini, supaya kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia,
kita bergaul dengan siapa saja, kita bisa bergaul dengan orang lain, kita bisa menghargai orang lain, dan bahkan kita juga akan menerima penghargaan dari orang lain karena kita mempunyai sikap yang rendah hati itu. Itulah Bapak Ibu dan Saudara surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Filipi ini tentu merubah kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, dan bahkan merubah hidup kita supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan dan bergaul dengan sesama kita di tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan senantiasa memberkati kita, menolong kita dan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian untuk pemahaman kita saat ini, dan marilah kita masuki saat teduh sejenak. Kita merenungkan firman Tuhan ini agar firman ini benar-benar menjadi dasar kita untuk kita menjalani hidup ini. Mari kita masuki saat teduh sejenak. Kita satukan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan kembali. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 392. Nanti kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Ni ne no na 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 ni na na ni na na ni na. Ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama mengadakan pemahaman Alkitab. Dan kami boleh mengakhiri untuk kegiatan ini. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong dalam perjalanan kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.